Hai, welcome back to my YouTube channel Donna Christina Sregar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang renungan harian berjudul Keluar dari Zona Nyaman. Yeay. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan hariannya, kita akan mempelajari dulu dong tentang apa arti dari zona nyaman itu. Zona nyaman yaitu sebuah keadaan yang dimana seseorang merasa nyaman dengan lingkungannya karena mereka mampu mengontrol lingkungannya itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Teman-teman bisa membacanya di rumah masing-masing ya. Nah, renungan harian ini berjudul tentang keluar dari zona nyaman. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini kita kan menceritakan tentang kisah Abraham. Kita tahu sendiri kan di dalam Kejadian 12 ayat 1 itu diceritakan kalau firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan itu menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, dari bangsanya, untuk pergi dari bangsanya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan saudaranya. Nah, karena di dalam Kejadian 12 ayat 2 itu Tuhan mau berkata, Tuhan akan memberkati Abraham dimanapun dia berada, dan akan menjadikan Abraham menjadi berkat dimanapun dia berada, dan akan menjadikan nama Abraham masyhur. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini di dalam Roma 14, kalau Abraham itu adalah bapa segala bangsa. Nah, sebelumnya kita kan tahu kalau Abraham ini adalah dia seorang kaya raya di negaranya sendiri, di bangsanya. Dia adalah keluarga yang kaya, dia sangat terkenal di tempat daerahnya. Tetapi Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar, untuk pergi ke suatu tujuan yang dia belum tahu, dan suatu tujuan itu yang masih baru, dan nanti di sana itu dia tuh belum ada teman, belum ada saudara, dan si Abraham ini harus menyesuaikan lingkungan yang baru, dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pasti sulit sih bagi setiap kita. Seperti kita sih, kalau misalnya kita nih udah nyaman di dalam satu daerah, kita udah kenal sama teman-teman dan udah nyaman lah sama dengan lingkungan kita. Nah, tiba-tiba kita disuruh keluar ke suatu daerah yang di dalam itu nggak ada teman, kita kan itu merasa nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu bagi kita. Tapi seorang Abraham, dia tuh nggak pernah menolak apa kata firman Tuhan. Di dalam Kejadian 12 itu kita kan nggak pernah menemukan seorang Abraham menolak dan dia mengeluh apa yang Tuhan firmankan. Dan itu walaupun dalam firman Tuhan dia Kejadian 12 ayat 2 tadi Tuhan mengatakan akan menjadikan dia menjadi berkat dimanapun dia berada, dan akan menjadikan namanya masyhur, dan itu semerta-merta dia keluar tuh nggak langsung dapat ke tempat tujuannya gitu, dan dia namanya masyhur nggak langsung. Tapi Abraham itu diproses, dia keluar dari bangsanya, dia dari rumah bapaknya, dari saudara-saudaranya, dia pergi. Tapi di satu daerah dia sebelum mencapai ke tempat satu tujuannya itu dia diproses. Dia tuh pindah dari satu tempat terus pindah ke satu tempat lagi. Dan itu dia membawa orang-orangnya, dia membawa barang-barangnya, itu kan capek gitu loh kan. Sama dengan kita gitu. Musuh dari kemajuan itu adalah kenyamanan. Sebagian orang tuh pasti akan berkata, dan kita sendiri mungkin akan berkata kan, bukankah kita perlu merasakan nyaman di dalam hidup ini gitu. Nah, pendapat ini sebenarnya sih menurut aku tuh nggak salah sih. Tapi jika hanya semata-mata kita mengejar kenyamanan itu, maka kita nggak akan bisa bertumbuh, dan kita mungkin akan terjerat dalam kenyamanan itu sendiri gitu loh. Dan kita akan menciptakan, karena zona nyaman itu kita ciptakan sendiri gitu. Nah, zona nyaman ini membuat kita nggak lagi akan produktif, nggak akan respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, padahal perubahan-perubahan itu kan cepat berubahnya, cepat terjadinya gitu loh. Nah, jika kita selalu terjebak dalam zona nyaman, maka cepat atau lambat kita akan ketinggalan gitu. Mungkin hari-hari ini Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman kita. Nah, mungkin kita sedang menghadapi tantangan atau masalah yang baru, mungkin dalam pelayanan kita di gereja, dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam sekolah, atau dalam pergaulan kita juga gitu loh. Bahkan mungkin kita bisa mengalami sakit, dia mungkin selama ini kita tuh
nggak pernah pikirkan, nggak pernah kita inginkan, atau keluarga yang kita sangat sayangi itu tiba-tiba sakit gitu. Nah, ketahuilah teman-teman bahwa Tuhan itu dapat menggunakan semua itu untuk memperbesar kapasitas iman kita kepada Tuhan gitu. Karena Tuhan itu kan menginginkan iman kita selalu bertumbuh gitu. Tidak ada kenyamanan saat kita sedang mengalami pertumbuhan, tetapi anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua proses itu, dan kita akan dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk meresponi dengan baik perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ketahuilah teman-teman, nah ketika kita mengalami keluar dari zona nyaman kita dan kita meresponi dengan positif, dengan baik, dan meminta Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dalam keluar dari zona nyaman kita, dan kita mengalami sedikit perubahan-perubahan dalam hidup kita, tahulah itu bukan semerta-merta Tuhan tuh nggak sayang sama kita, tapi Tuhan itu ingin membuat kita, iman kita semakin besar, semakin tumbuh. Dan percayalah, pasti akan ada mukjizat yang besar yang Tuhan sediakan buat kita gitu, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada gitu. Kita nggak akan mungkin bisa sampai ke lantai, misalnya ke lantai 10 nih contoh kecilnya, tanpa kita melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3 gitu, nggak langsung udah nyampe gitu, pasti kita akan melewati. Begitu juga dengan proses waktu kita keluar dari zona nyaman kita akan melalui proses-proses level 1, level 2, dan level selanjutnya, sampai kita mendapatkan tujuan dari Tuhan itu dalam hidup kita mendapatkan mukjizat itu. Nah, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, nggak pernah kita lihat dengan mata, nggak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan akan sediakan semua itu, dan kita akan meraihnya penuh dengan kemenangan. Oke teman-teman, pada saat ini cuma satu deh sih pesan aku. Waktu kita diajak keluar dari zona nyaman kita, ketahuilah karena Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu menginginkan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan itu sedang menyediakan mukjizat yang jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan sebelumnya, apa yang kita nikmati sebelumnya gitu. Nah, walaupun kita nggak mampu, kita minta Tuhan yang selalu memampukan kita, memberikan kita pertolongan. Oke, itu aja sih pesan singkat renungan harian aku pada hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.